Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini saya ingin melanjutkan cara buat pola blus dan kebaya sama untuk bagian belakang dan lengannya. Ini sudah dasar ya teman-teman. Jadi bagian belakangnya kita tambah, nanti sebentar kita hitung. Bagian bawahnya juga kita tambah. Oke, sekarang saya akan garis, maka inilah hasilnya yang sebenarnya ya teman-teman. Sekarang kalau kita VFX footage. VFX footage. VFX footage. ini untuk kupnaknya ya. Dari pinggang kita kasih masuk ukur 12 cm. Dari 12 cm kita kasih maju 3 cm ya. Dari 3 cm kita bagi 2. Oke. Kupnaknya saya kasih standar ya. Untuk bagian depannya, bagian atas kita kasih sekitar 11 ya. 11 cm. Sebenarnya 13 cm ya teman-teman, 13 cm. Di sini juga ke bawah 13 cm, jadi 26 hasilnya. Terus dari sini juga 10,5 ya, karena ini sudah dibagi 2, 10,5. Di sini juga 10,5. Setelah itu kita garis lurus. Ya, ini kita garis lurus. Hasilnya untuk pinggangnya itu 21,5 ya teman-teman. Ini hasilnya. Terus tambah 3, terus tambah 2. Kalau yang di sini cukup tambah 2 saja. Kalau yang di sini untuk pinggulnya 25,5 ya, 25,5, kita cukup tambah 2. Oke. Bawahnya juga kita cukup tambah 2 cm. Jangan lupa bagian lengannya kita ukur. Ya, bagian lengannya kita ukur. Cara mengukurnya gini ya teman-teman. Ini ujung sentimeter, kita kasih berdiri ya, pelan-pelan. Nah, ini hasil lingkar lengannya 27 ya. Dan jangan lupa lingkar lengannya sini kita ukur, kita tulis ya. Ini hasilnya 27. Sebentar, tidak bingung ya teman-teman. Oke. Kita akan ambilkan untuk bagian belakangnya. Ini lanjutannya ya. Untuk bagian belakangnya pola praktis blus atau kebaya bagian belakang. Oke, kita ukur dulu dari atas. Ya, 2 cm. Kita ukur dari atas 2 cm, kita kasih turun. Terus dari 2 cm kita kasih turun untuk panjang punggung ya teman-teman. Panjang punggungnya kita ambil 38. Ini kadang panjang punggung sama panjang muka teman-teman itu berbeda ya. Kadang ada yang 36, bagian depannya 40, terus bagian belakangnya itu pola belakangnya cuman 38 ya. Jadi panjang punggungnya itu sekitar 36. Tapi sekarang kita ambil yang 38 saja ya teman-teman, supaya nggak pusing. Jadi sama-sama 40 ya. Bagian depannya di sini 40. Jadi ini rata. Ini 40, di sini juga 40. Jadi panjang sisinya itu seimbang. Sebenarnya bagian depannya sisa kita ciplak, cuman polanya ini saya tidak mau potong ya. Ini karena bisa kita kembangkan. Ini panjang sisinya 16. Karena ukurannya ini agak besar ya. Ini ukuran L kita ambil. Oke. Terus kita kasih turun lagi seperti biasa 20 untuk panjang pinggulnya, tinggi pinggulnya maksudnya. Ini sama ya, jadi seimbang. Oke. Dari sini kita ukur
panjang bahunya itu 38, kita bagi 2, 19. Dari atas seperti biasa turun 4 cm. Ya, dari sini masuk ke dalam 8 cm seperti pola depannya ya. Oke, kita garis saja. Nah, dari sini panjang muka, mohon maaf, kita gali dulu ya teman-teman. Sebenarnya pola buat polanya bagian belakang itu sama bagian depannya ya. Cuma yang membedakan itu tambahannya saja ya teman-teman. Ini 22 kita bagi 2, 11 ya. Terus di sini juga 11. Ini tidak sama ya. Panjang muka dengan panjang punggung itu beda ya. Lebar mukanya teman-teman. Oke. Pola dasarnya yang pertama kita dapatkan ini apa? Kita dapatkan untuk bagian dadanya itu 24 setengah. Oke, kita ukur 24 setengah. Ini tidak ada tambahan ya teman-teman. Terus ini 24 setengah ya. Jadi nggak ada tambahan. Terus bagian pinggang kita dapatkan 21 setengah ya. Ini bagian pinggang 21 setengah. Oke, tetap kita ukur 21 setengah. Nah, yang kita tambah cuman bagian kupnaknya saja 3 cm. Oke, terus kita turun lagi ke bagian pinggul. Bagian pinggulnya kita dapatkan 25 setengah ya. 25 setengah. Itu setengahnya jangan dibuang ya teman-teman. 25 setengah. Tapi kalau kita lihat postur tubuhnya pelanggan, kita bisa kurangi bagian apanya yang bisa kita kurangi. Kita bisa kurangi bagian pinggangnya supaya ada bentuk tubuhnya ya teman-teman. Sama ya, bagian bawahnya juga 25 setengah. Itu nggak usah kita tambah. Lebar punggungnya itu 36, kita kasih 18 ya. Oke, kita ukur. Terus kita garis dulu ya teman-teman. Ini kita garis semua. Terus bagian sininya ini bisa gini. Nah, dari sini kita kasih melengkung ya. Ini supaya ada bentuk tubuhnya. Setelah itu kita garis lurus pakai mistar yang sudah ada. Oke, seperti biasa kupnaknya 12 ya. Dari 12 masuk 3 cm, terus kita bagi 2, artinya 11 setengah ya, 10 setengah. Untuk tinggi kupnaknya kita kasih naik 13. Terus ini biasa 10 setengah. Terus turun juga 13. Sini 10 setengah. Oke, kita garis lagi. Nah, ini sudah selesai. Sisa kita ukur bagian lingkar lengannya. Lingkar lengannya bagian belakang kita dapatkan 22, sedangkan bagian depannya 27 ya. Kita sekarang akan buatkan dulu untuk lengannya. Ini bagian badan. Ini badan belakang ya. Ini belakang. Oke, ini bagian depan ya teman-teman. Ini sisi. Nah, sekarang kita akan ukur untuk bagian lengannya. Nah, diperhatikan ya teman-teman. Ini sejajar antara sisi depan dengan sisi belakang ketemu. Terus bagian dada juga ketemu, bagian pinggul. Kenapa kita mesti pertemukan? Supaya nanti pada saat kita letakkan di bahan atau di kain itu tidak ada yang, maksudnya tidak ada yang panjang bagian bawahnya, apalagi rendah. Itu rendah setengah mati ya, susah kalau misalnya panjang di sebelah. Misalnya bagian depannya panjang, terus bagian belakangnya pendek, karena pengaruh dari panjang sisi ya, panjang sisi dengan bagian ininya pinggulnya. Yang utama bagian sininya dulu kita pertemukan, bagian atasnya nggak jadi masalah ya, yang penting bagian sisi dulu kita pertemukan. Oke, disimak untuk bagian lengannya ya teman-teman. Saya akan buat teman-teman. Ini kartunya sudah
saya lipat 2 ya. Saya sudah lipat 2 ini. Oke, sudah simak ya cara pengambilan untuk lengannya. Misalkan lengannya, panjang lengannya itu sekitar 55 dari atas, ujung atas sini ya, kita ukur. Misalkan dulu dari ujung sini kita lebihkan, kita kasih turun sekitar 1,5 cm ya teman-teman. Nah, boleh juga dari sini langsung kita ukur, sisa sebentar kita mutar aja ya, apa-apa. Langsung dari atas kita ukur 55 panjang lengannya ya. Dari atas bahu, puncak bahu sini ya, untuk lengan kita kasih turun sekitar 14. Kenapa saya kasih 14? Karena bagian lengannya agak gemuk ya teman-teman. Terus itu tergantung dari lingkar dada, lingkar pinggang, dan lingkar pinggul. Kalau misalnya ukurannya S atau M, kita kasih saja sekitar 13 ya. Terus kita dari atas kita kasih turun 30 untuk lingkar sikunya. Ini untuk lingkar bawahnya ya. Nah, sekarang kita ratakan bagian sini. Ya, ini 55 juga ya. Dari sini juga 30, terus sini juga 14. Oke, kita garis. Nah, untuk bagian lengannya, untuk depannya kita dapatkan 27 ya. Ini depan lengannya 27 kita dapatkan. Terus belakang kita dapat 22. Dari 27 kita tambah 22, artinya ini 49 ya teman-teman. 49 27 jadi hasilnya 49 ya teman-teman. Nah, dari 49 kita kurang 8. Dari 8 hasilnya 41. Nah, inilah hasil untuk lingkar pengambilan lingkar lengan ya teman-teman. Ini pasti teman-teman ada yang bertanya, itu 8 dari mana? Itu 8 sebenarnya ini 8 rumus tersendiri ya teman-teman. Kalau orang yang belum tahu ini tidak mengerti itu rumusnya dari mana, karena kalau kita kalikan keseluruhannya 49 itu lingkar kerung lengan itu terlalu besar. Jadi sebentar nanti caranya saya akan perlihatkan. Jadi hasilnya 41 ya. 41 kita bagi 2. Kita bagi 2 itu 20 setengah ya. Kita ukur di sini 20 setengah. Kita ukur dulu 20 ya teman-teman. Nah, sebentar kita akan lihat apakah betul ini kebesaran atau enggak ya. Sekarang kita garis. Terus untuk lingkar lengannya, dari sini lingkar lengan terbesar LL namanya ya teman-teman. LL-nya itu kita kasih 34 ya. Lingkar sikunya kita kasih 32 supaya tidak terlalu sempit. Terus bagian bawahnya 24. Oke. Kita ukur dulu. Kalau kita bagi 2 ini 34 artinya 17 ya. Ini kita ukur dari sini. Kita cuman kira-kira saja ya dari lingkar lengan terbesarnya. Jadi kita ukur sini 17. Terus dari sini 32 kita bagi 2 16 ya. 16. Terus ini 24 bagi 2 12. Oke, kita coba garis ya. Kita coba garis dulu. Oke, kita kasih seimbang ya. Kalau saya teman-teman ya pakai penggaris ini ya, tidak pakai penggaris ini kalau untuk lengan, karena kita ambil begini itu artinya nanti kebesaran ya, artinya bagian lengan sininya tidak terbentuk. Jadi sebentar kita gali lagi gini ya caranya, cara tariknya. Sekarang dari sisi lengan kita kasih masuk 8 cm. Ini sebenarnya kita bagi 3 ya. Kita bagi 3, hasilnya berapa kalau kita bagi 3? Jadi kita cukup kasih masuk 8 cm. Terus dari sini kita coba ukur ini hasilnya berapa. Ini 15 ya, jadi 17,5 ya. Bapak ini 8 cm. Oke, sekarang kita garis ya. Kita ini
tingginya ini sekitar 1,5 ya, 1,5, terus di sini turun 1, terus di sini turun setengah ya, setengah mil. Oke, kita garis. Oh, maaf ya teman-teman, ini tadi hasilnya gini, bukan yang ini teman-teman ya. Jadi hasilnya itu tetap 8. Makanya tadi saya bingung kenapa kurang ya, dari 8 cm, ini 8, terus ini 8, jadi pas ya teman-teman, 8. Nah tadi saya bingung ini kenapa kurang ya, ternyata bukan yang ini, yang ini. Oke, kita garis ya, kita kira-kira saja cara tariknya gini, pelan-pelan ya. Kalau saya cuman kira-kira saja ya cara tariknya. Oke, terus dari sini kita kasih naik sekitar setengah senti ya, kita kasih lurus saja ini, set. Udah, sekarang kita hitung apakah bisa 27 dengan 22. Oke, kita hitung dulu ya teman-teman. Cara hitungnya gini ya, diperhatikan ya teman-teman. Nah ini hasilnya 24 ya, 24 hasil keseluruhannya sampai di sini. Nah sedangkan untuk depannya itu 27. Nah untuk menyeimbangkan atau kasih seimbang, kita tarik, ini kan 27 ya teman-teman, 27 kita kasih naik ke 22 ya, kita muter. Nah ini sudah pas, ukurannya berarti pas di sini ya, caranya gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya tetap 49. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua mengerti dengan cara pembuatan lengan ya. Terus di sini kita garis. Oke, sebentar. Cara motongnya kita potong di sini. Ini belum ada tambahan ya teman-teman. Ini belum ada tambahan. Ini untuk jahitan. Jadi yang jadinya yang ini ya, yang hasilnya yang ini ya. Bukan yang di luar ya teman-teman. Nah, ini saya tidak potong karena nanti kita akan kembangkan cara buat pola lengan yang trompet atau yang bagaimana, yang agak slim. Jadi sengaja saya tidak potong. Oke, semoga pola dasar praktis ini bermanfaat untuk semua teman-teman. Dan jangan lupa ya, bagi yang belum berteman sama saya, di like, di komen, di share, dan di subscribe. Jangan lupa tindih tombol loncengnya, karena itu semuanya gratis ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau saya sekian dulu video kali ini. Untuk ini bagian belakang, ini bagian depannya ya, sudah lengkap ya teman-teman. Kalau ada permintaan atau apa saja, tolong di komen di bawah, dan insya Allah saya akan membalasnya ya. Cukup sekian dulu videonya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.